Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Maaf ya, mungkin kali ini aku nggak on cam dulu karena lagi males-malesnya di depan kamera. Tapi aku harap meskipun nggak secara langsung aku bertatap kayak gitu ya, maksudnya on cam, semoga apa yang aku jelaskan, semoga apa yang nanti aku sampaikan ini nyampe ya di kalian. Nah, kemarin aku kan sempet ya posting tentang T30D, dan alhamdulillah itu ternyata banyak banget yang tanya, banyak banget yang DM dan inbox tanya apa sih Kak T30D kayak gitu. Ya udah aku jelasin di sini. Sebenarnya T30D itu adalah singkatan dari tahajud 30 hari. Nah, udah terjawab ya. Dan ini tuh kalau semuanya ada yang tanya, Kak, itu apalagi Kak harus 30 hari? Emang harus 30 hari ya? Nggak bisa kalau seandainya 1 minggu, 2 minggu atau apa. Nah gini teman-teman, itu sebenarnya bukan ijazah dari ustadz siapa atau ulama siapa ya. Itu memang benar-benar keinginan dari aku sendiri. Jadi buat kalian yang mau ikutan, nggak harus 30 hari. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Terserah kalian. Sebenarnya itu cuman buat aku mendisiplinkan diri sih, agar aku tuh bisa tahajud 30 hari. Karena kan ada ini kan penelitian bilang kalau seandainya kita melakukan suatu kebiasaan dalam waktu 21 hari, itu bakal menjadi gampang gitu loh ke depannya untuk melakukan hal baru itu. Nah makanya kenapa aku pakai 1 bulan aja. Dan kenapa harus tahajud, nggak amalan-amalan yang lain? Ya karena aku rasa tahajud itu adalah amalan yang paling berat ini buat aku ya. Karena aku udah nyoba beberapa kali, itu nggak bisa kayak gitu. Maksudnya on time atau disiplin terus selama berapa hari tuh nggak bisa. Pasti 2 hari, besoknya lupa. Terus hari keempat, hari kelima ya seperti itu. Dan aku udah nyoba itu selama beberapa tahun yang lalu, barengan sama duha. Nah alhamdulillah kalau si duha ini udah berjalan selama 4 tahun. Paling bolongnya kalau aku udah benar-benar sibuk dan lupa, atau kalau enggak pas di hari Sabtu Minggu. Ya karena suamiku ada di rumah kan aku jadi kayak repot-repot sendiri kayak gitu loh. Nah dan kenapa aku pingin banget nyoba tahajud ini, karena memang fadilahnya tuh banyak banget. Menurut Ustadz tadi ya, itu ada 4 fadilah ya yang didapatkan sama orang yang ahli tahajud. Aku nggak menyebut aku ini sudah ahli tahajud ya, karena jujur selama 30 hari itu masih ada beberapa bolong, entah 2 atau 3. Nah cara memaksaku, maksudnya cara mengganti bolongnya itu aku biasanya, aku kan kalau tahajudnya cuma 2 rakaat ya, memang aku sengaja ngambil rakaat terdikit. Yang penting istiqomah dan aku bisa bangun malam. Nah itu tujuan awalnya kayak gitu. Kalau seandainya aku lupa, biasanya aku tambah rokaatnya. Yang 2 rokaat jadi 4 rokaat. Nah, seperti itu. Oke, balik lagi ke fadilah atau manfaat sholat tahajud menurut Ustadz Adi ya. Yang pertama, orang yang ahli tahajud itu keutamaannya dari orang-orang yang gak pernah sholat tahajud, meskipun orang itu sholatnya, sholat fardunya khusyuk kayak gitu ya. Salah satunya adalah Allah akan mengangkat karir atau aktivitasnya di tempat yang terbaik kayak gitu. Kalian sekarang jadi karyawan biasa kayak gitu terus diangkat jadi manajer atau direktur, bukan ya, tapi lebih ke tempat yang paling nyaman kayak gitu dan terbaik. Biasanya kan ada ya, sekarang tuh banyak banget sih, meskipun jabatannya itu direktur, manajer, tapi untuk sholat aja dia tuh susah kayak gitu. Nah itu bukan seperti itu yang Allah maksud kayak gitu, tapi lebih ke kita tuh kerjaannya nyaman, buat ibadah juga nyaman kayak gitu loh. Ngerti nggak ya maksudku? Maaf ya kalau rada belibet di sini. Intinya, terbaik itu bukan hanya tentang jabatan, tapi kenyamanan kita saat bekerja dan ibadah itu imbang kayak gitu. Terus yang kedua,
Allah akan membimbing ahli tahajud itu hingga mengawali awal pekerjaannya dengan mudah. Maksudnya di sini banyak banget kan ya, contohnya ini contoh mudah ya, banyak banget kan kasus-kasus. Ya aku nggak pernah sih mengalami langsung atau ngelihat langsung, cuman dengar-dengar cerita kayak gitu, terus dengar dari berita dan lain-lain. Banyak banget teman-teman yang mau masuk universitas atau mau masuk pekerjaan itu harus nyogok dulu dan lain-lain. Nah itu di awalnya aja udah nggak baik kan ya. Pekerjaan yang diawali dengan hal yang nggak baik itu bakal berlangsungnya juga nggak baik. Sama halnya kayak all shopku kemarin, diawali dengan uang riba, ya meskipun rame tapi uangnya nggak tahu kemana. Dan akhirnya apa? Allah membangkrutkan all shopku yang pertama. Nah seperti itu, makanya aku nggak pingin ini pekerjaan baruku diawalinya dengan hal yang gak baik. Makanya aku pagerin, gantungkannya ke Allah dengan cara tahajud ini. Ya mungkin dari kita kan gak tahu ya, hati setiap manusia tuh gak tahu. Siapa tahu terbersit di hati kita mau dapat pekerjaan gimana sih kalau nyogok aja kayak gitu ya. Karena berhubung kita ahli tahajud misal, alhamdulillah Allah membelokkan hati atau niat kita, jadi nggak usah kayak gitu, mending cari kerjaan itu yang baik, yang awalnya baik, yang berkah-berkah aja. Terus yang ketiga itu Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Oh ya, orang yang ahli tahajud bukan nggak pernah dapat ujian ya teman-teman. Dia tuh juga dapat ujian, tapi bedanya sama orang yang nggak pernah melakukan tahajud. Saat orang ini, si ahli tahajud ini mendapatkan ujiannya tuh diringankan dulu kayak gitu. Misal ya, ujiannya tuh persentasenya 100%, misal. Ya karena dia ahli tahajud, maka dikurangilah atau diringankan jadi 50%. Dan saat kita menjalankan ujiannya, itu tuh nggak terasa kalau kita dapat ujian kayak gitu teman-teman. Makanya enaknya ahli tahajud tuh seperti itu. Jujur, aku nih orangnya paling takut diuji sebenarnya. Karena aku udah punya pengalaman yang gak enak ya sama all shop yang tutup lah, yang ini. Aku selalu mohon sama Allah, ya Allah ujilah aku dengan kesibukan yang positif kayak gitu. Karena apa? Aku juga aku sadar diri kayak gitu loh. Kalau aku tuh gak bisa nerima ujian yang berat. Misal ujian kenapa? Ya mungkin gak tahu ya, aku juga gak ngerti kenapa kok bisa seperti itu. Makanya aku pingin tuh Allah meringankan segala ujian yang mungkin kedepannya bakalan Allah kasih ke aku dan keluargaku. Terus yang keempat adalah Allah akan menolong langsung ya jika ada orang atau lingkungan yang punya niatan usil bahkan menyakiti kita. Nah ini yang paling penting sih menurutku. Kita tuh ya harusnya bersyukur punya Allah, kita punya tahajud, bisa tahajud. Karena apa? Ketika saat kita disakiti sama orang, kita nggak perlu yang susah-susah balas dendam, susah-susah ngatur rencana, gimana ya caranya dia itu biar sakit hati, aku pengen balas rasa sakit hatiku dan lain-lain. Karena kita sudah punya semuanya, senjatanya kayak gitu. Kita hanya tinggal duduk diam, laporin aja sama Allah, kasih tahu sama Allah, doakan orang yang baik-baik. Itu insya Allah orang tadi tuh bakalan ini sendiri sih, maksudnya minta maaf sendiri atau nggak jadi nyakitin kita dan lain-lain. Nah itu adalah 4 poin fadilah keutamaan sholat tahajud dari Ustadz Adi ya, maksudnya ceramah dari Ustadz Hadi yang aku tangkap. Makanya hal ini juga yang buat aku semakin semangat sholat tahajud. Dan alasan yang paling utama sih ya sebenarnya aku ngelakuin sholat tahajud ini adalah aku tuh kan orangnya penakut. Asli aku tuh penakut banget yang namanya setan, poci, kunti, segala macam gengnya itu. Aku tuh takut ya. Sebenarnya ya aku tuh sadar kalau sebenarnya itu tuh hanya mindsetku aja yang seperti itu. Nah dulu-dulunya jangankan sholat tahajud ya, aku ke toilet aja aku masih minta antar. Kalau dulu sebelum nikah aku pasti minta antar ke bapakku di rumah. Pas aku ngekos aku minta antar ke teman sekosku.
Pas saat nikah aku minta antarnya ke suami. Nah itu aku pingin ngilangin itu banget, karena itu nggak baik juga ya kalau kita punya perasaan yang seperti itu. Karena ya bisa dibilang itu juga bisikan setan ya. Maksudnya apa, kita mau tahajud jadi gak jadi, mau sholat malam gak jadi karena takut lah ini dan lain-lain. Dan alhamdulillah selama tahajud ini ya mungkin masih ada perasaan takut, cuman aku langsung kegembleng kayak gitu loh. Ngapain takut hal seperti itu, kan aku mau berhadapan sama Allah kok, mau menghadap Allah, mau sholat kok malah takut hal-hal yang seperti itu. Yang ada sih hal yang makhluk-makhluk itunya yang harusnya takut ke kita, karena kita kan mau melakukan sholat kayak gitu ya, sholat tahajud. Nah itu sih, dan alhamdulillah sekarang udah mulai berkurang rasa takutku, karena udah kebiasaan bangun jam 3, bahkan jam 2 aku sendiri udah ke toilet sekarang. Dan kalau ada orang meninggal pun, meskipun di sekitar lingkunganku, aku udah biasa-biasa aja, nggak yang se ekstrim takutnya dulu. Kalau dulu tuh sampai 3 hari aku benar-benar takut yang keluar. Jangankan sholat tahajud, sholat isya itu aja aku minta antar buat wudhu, bayangkan. Aneh ya, tapi ya emang sih. Oh ya teman-teman, sebenarnya nanti kalau seandainya ada yang tanya lagi, Kak, menghususkan hajat nggak sholat tahajud ini? Nggak ada ya, karena aku memang benar-benar ini karena lillah, aku pingin ngedompleng diri aku sendiri buat bisa bangun malam dan sholat. Ya karena kan aku memang udah ini sih ya, kecanduan sama riyadhah sebelumnya, seperti riyadhah Yasin Waqiah dan sholawat Sajaratul Nukut. Itu kan bisa dibilang 70% berhasil lah ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang rezekiku masih mengalir terus, gak pernah merasa kekurangan ya. Meskipun kadang kan ya namanya all shop gak selalu rame, pasti ada sepinya, tapi alhamdulillah ada aja sampai sekarang. Nah aku berpikir, aku riyadhah Yasin Waqiah sama Syajaratul Nukut aja Allah ngasih semuanya yang aku mau kayak gitu. Meskipun hajatku yang paling terbesar masih belum, tapi Allah kasih kayak hajat-hajat terkecil-kecil, terus kemudahan-kemudahan buat aku, kayak rezeki kecil dan lain-lain. Apalagi aku kalau seandainya melakukan sunnah-sunnah yang lainnya. Nah ini mungkin kedepannya aku bakalan ngelakuin sunnah-sunnah lainnya ya, mungkin kayak sholat sunnah sebelum sholat sholat wajib dan lain-lain. Aku pingin hidupku ini nggak jadi orang yang rugi kayak gitu. Karena aku sadar sendiri, yang namanya kita hidup di dunia ini cuma sebentar teman-teman. Apalagi kita masih muda, masih banyak kesempatan. Aku mengurangi kayak hal-hal yang kegiatan negatif lah, biar aku nggak rugi-rugi banget nanti kalau seandainya udah nyampe di umurku nanti dan lain-lain. Aku nggak mau seperti itu, karena kalau udah kita kontrak umur kita selesai di dunia, wah itu sudah mau melakukan ibadah dan lain-lain ini kan pasti udah nggak bisa. Nah seperti itu sih. Itu aja sih ya dari aku. Maaf ya kalau rada belibet dan bulat. Ya semoga aja ini menginspirasi teman-teman. Yang mau nyoba silahkan nyoba. Nggak harus 30 hari, bisa 1 minggu atau 5 hari, terserah kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ya like dan share video ini. Wassalam.